Ketua kelas Mas Yusrop pimpin doanya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal Ya. alamin. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa kita absen dulu. Ya, Bapak. Wahid Hasim. Gak ada, Pak. Mana Wahid? Lagi luar mungkin Pak. Pacaran Pak Nurudin lagi luar Pak. Nurudin. Gak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Terus tadi bilang saya. Wahono. Oh, enggak ada. Ahmad Yusro, Hadir, Pak. Lutfi, Hadir. Muhammad Amin, Hadir. Rizky Bagus. Hadir, Pak. Ya, Pak. Berarti masih ada yang belum hadir. Jadi teman-teman ingetin lagi temannya kalau ada yang belum hadir. Ayo. Seperti biasa, saya akan melakukan penyegaran materi atau disebut pengulangan. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang pengertian ijtihad, pengertian ijma. Ya, ada yang tahu pengertian ijma apa? Hono. Pengertian ijma apa? Latih kamu, Pak. Baru datang, Pak. Belum tahu. Kan materi kemarin. Oh, materi kemarin. Lupa, Pak. Jadi ijma itu gampangnya secara arti itu adalah berkumpul. Tapi dalam masalah fikih di sini adalah berkumpul antara para mujtahid, orang yang berijtihad dan nanti menghasilkan produk. Jadi produk hukumnya itu. Jadi bagaimana berkumpulnya seorang mujtahid itu disebut ijma dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Ya, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita akan ada pretest. Semoga bagikan tas pretestnya. Ranting mawon, Pak. Yo. Pak tadi Bagi, Pak. Bagi. Taruh. Oh iya, kamu baru datang ya? Iya. Ya nanti saya angkat nama Pak aja. Ya. Asik. Yo. 2 menit ya pretest. Iya. Soalnya gampang ya. Masalahnya pulpen. Pulpen Pak. Pretest. Jadi pretest ini nggak mempengaruhi nilai kalian. Jadi sebagai Pengetahuan, Pak. pengetahuan aja. Jadi kira-kira kalian udah ngerti yang Kerjasama apa? boleh, Pak? Oh, silakan. Saya itu nggak bermasalah. Iya. Iya, Kamu buka Google juga nggak apa-apa. Bawa HP Pak. Bawa, Pak. Bercanda maksudnya nggak boleh. Boleh. Sendiri-sendiri ya. Iya, Pak. Si Hono. Ya. No lah. Belum, Pak. Si Hono Alfa ya. Apa Jawa itu, Pak? Setengah alfa, Pak. Si Hono, sendiri-sendiri no. Min. Oh hadir, sendiri-sendiri kerjainnya. Jangan kumpul-kumpul. Tentang ijma kumpul-kumpul. Kita Pak, ini tuh pretest bukan berijma. Jadi Bukan gambar. sendiri-sendiri ya. Yo, punya habis. Masih Hono kumpulin kertasnya. Ini, Pak. Udah penuh semua, Pak. Ya. Ini nanti ada evaluasinya juga. Namun sebelum kita mulai masuk ke materi ijma, saya ada video. Wah. Video. Apa ini? Materi kita kan tentang ijma, jadi kira-kira nanti kalian bisa menyimpulkan lah videonya ini gimana. Jadi kalian amati terus nanti kira-kira bagaimana tentang video ini dan apa hubungannya dengan materi kita yang akan ada. Kedengeran gak suaranya? Enggak, Pak. Saya juga kagak dengeran, udah di depan. Anggap aja kedengeran ya. Iya, Oh, Pak. ada close up ini. Nah, maka dari itu umumkan. Ini kamu buat apa, Pak?
Udah. Buset. Rupa-rupa ini mikir kafe. Balik biar kita. Ini saya sambil jelaskan aja ya. Sebelum nanti kalian menyimpulkan. Cuma kamu bukan salah. Nanti ini ada namanya kumpul. Nah, kumpul-kumpulnya ngapain? Nanti kira-kira ada hasilnya itu apa? Nanti akan kalian pikirkan tentang materi ini. Ini kemarin juara yang kita ini. Oh yang itu pakai coklat dulu. Itu jadi ada satu orang yang mengutarakan pendapat. Yang bagian gitu. Ya, itu pakai mic peci putih, Kacamata ya. kacamata, Kayak bismillah. baju merah. Ngapain Pak itu? Nih suaranya nggak kedengeran. Oh, atasan kan? Iya. Jadi aku mundur 2 tahun lalu. Nah, kan ngikut ke 99 terus SMA aku Ya, selesai. tahu. Harusnya aku berarti. Mas Amin, apa yang Anda tangkap dari video tersebut dan apa kaitannya dengan materi kita ijma? Apa itu? Ganti lah. Dapat enggak? Kumpul-kumpul terus ada yang menyampaikan pendapat. Yo, Mas Lutfi, Sama Pak, berkumpulan dari beberapa orang dalam satu kumpulan. Kumpulan Ya intinya kayak gitu Pak, perkumpulan orang-orang untuk menyampaikan pendapat Pak. ya jadi kurang lebih seperti apa yang tadi saya udah utarakan, ijma itu adalah perkumpulan antara mujtahid. Walaupun sebenarnya mereka bukan mujtahid, tapi kan ini sebagai gambaran karena nanti mujtahid itu siapa akan kita pelajari gitu nanti. Jadi di sini orang-orang pintar, orang-orang alim kan. Mereka punya pandangan, dikumpulkan satu tempat dan mereka itu berdiskusikan apa sih yang mereka diskusikan gitu. Misalnya bagaimana hukumnya sholat berjarak jamaah. Nah itu kan menjadi suatu permasalahan yang ada di masyarakat saat ini. Maka dari itu perwakilan-perwakilan itu kumpul mendiskusikan bagaimana solusinya, bagaimana hukumnya dan bagaimana hukumnya dan apa sih dalil-dalil yang memperbolehkannya dan ataupun dalil yang melarangnya gitu. Jadi itulah intinya ijma. Nanti hasilnya itu yang akan harus ditaati, hasil dari ijma. Dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuannya. Pertama, nanti saya harap setelah kelas ini selesai kalian itu bisa menyebutkan apa itu rukun ijma. Lalu yang kedua, bisa mendeskripsikan rukun ijma. Dari rukun ijma yang disebutkan itu nanti kalian jelasin apa itu maksudnya. Lalu yang ketiga, apa aja sih syarat mujtahid dan kalian uraikan syarat mujtahid itu apanya, bagaimana syaratnya. Disebutin dan diperjelas. Yang pertama, rukun ijma. Yang pertama, ijma itu tidak cukup ijma. Jadi sesuatu tidak bisa dikatakan ijma apabila dikeluarkan oleh seorang mujtahid. Satu orang yang nggak berkumpul loh. Iya. Nah. Iya, Pak. Kalau satu orang itu jatuhnya fatwa. Ya, jadi beda. Dan di dalam suatu masa nih, yang saya garisin itu adalah poin-poinnya. Jadi seorang nggak bisa atau berarti harus lebih dari satu dan dalam satu masa. Jadi nggak bisa kita berdiskusi menghasilkan ijma melalui buku. Misalnya Imam Syafi'i mendapatnya gini, saya setuju sama Imam Syafi'i, tapi itu nggak bisa dikatakan ijma karena kita nggak berkumpul sama Imam Syafi'i saat fatwa itu dikeluarkan. Jadi pertama adalah harus satu masa dan lebih dari satu orang. Pak nakal Pak. Iya nih. Nah, itu vape siapa itu? Gua sekolah bawa vape. Berarti beli Mau dibungkus. Nanti aja Pak. Emang nakal tuh. Masuk ke guru BK aja, Pak. Iya. Dek, oh coba deh. Pak, dipakai Pak. Ngepul. Nih Pak. Sita. Saya pengen. Coba. Nanti abis kelas ambil ya ketemu sama saya di kantor. Ya, enggak di kamar mandi, Pak. Yang apa Yukro? yang ringan aja nanti. Oh, letter. Lalu rukun yang kedua.
Yo Mas Iwono, yang pertama tadi apa rukunnya? Lebih dari satu orang di suatu masa. Lihat orang satu masa. Lalu yang kedua adalah Di masa. adanya kesepakatan. Adanya kesepakatan antar mujtahid atas hukum syara dalam suatu masalah. Kesepakatan suatu masalah dengan melihat negeri, jenis dan kelompok mereka. Maksudnya gimana? Kesepakatan. Jadi sesuatu bisa dikatakan mujma. Disepakati adalah apabila sepakat. Kalau nggak sepakat namanya bukan kesepakatan. Bermasalah. Gitu. Iya pak. Karena kalau nggak sepakat namanya mukhtalaf ataupun ikhtilaf, perbedaan pendapat. Tapi kalau ijma itu adalah kesepakatan. Lalu juga melihat negeri, jenis, kelompok mereka. Misalnya masalah tentang tadi sholat, itu ya harus disolusikan, didiskusikan sama nggak cuma golongan satu aja. Misalnya dari golongan Ahlus Sunnah, terus ada juga dari golongan Syiah, Salafi, lain-lainnya pokoknya. Jadi nggak cuma satu golongan saja. Jadi golongannya, semua golongan kira-kira yang ada saat itu berkumpul sepakat gitu. Jadi kalau satu orang nggak sepakat nggak bisa jadi ijma. Jadi harus ada kesepakatan. Terus juga kelompok mereka dong, apa mazhabnya, negerinya. Jadi nggak bisa misalnya masalah global itu yang Arab setuju, Indonesia nggak setuju, itu nggak bisa dikatakan ijma. Jadi semua negerinya itu juga harus sepakat. Nggak boleh nggak ada yang berbeda. Yang kedua adalah adanya kesepakatan tentang suatu masalah. Lalu yang ketiga, ya memang udah kemalaman. Yang ketiga itu hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang. Oh. Hendaknya kesepakatan mereka dimulai dengan pendapat yang jelas. Jadi ya ijma itu ya harus jelas, nggak kayak diskusi kita nggak jelas. Ambigu. Jadi ya Gawur. pendapatnya jelas, tapi nggak ngawur lagi tuh pendapatnya. Jadi benar-benar orang-orang terpilih yang bisa mengikuti ijma. Maka dari itu nanti ada syaratnya bagaimana seorang itu bisa menjadi mujtahid. Makanya pendapatnya harus jelas dan juga terarah gitu, nggak cu. Jadi bisa memberikan solusi terhadap permasalahan. Mas Iwono, yang kedua tadi apa? Yang kedua adanya kesepakatan. Dari Para negara. mujtahid. Yang ketiga adalah pendapatnya harus Jelas. Yang keempat, kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jadi nggak jauh beda sama poin pertama. Jadi intinya harus sepakat, walaupun misalnya dari 10 golongan mewakili beberapa golongan dan negara-negara tuh, Iya. 9 setuju, 1 nggak setuju. Ini nggak bisa dikatakan ijma. Karena ijma itu harus Semuanya. semua. Walaupun satu gitu. Karena akan menjadi tetap perbedaan. Jadi ikhtilaf kalau ada yang berbeda. Iya, ikhtilaf. Tapi di dalam perbedaan itu pasti ada pendapat yang lebih kuat. Hanya di dalam, kalau kita belajar fikih itu, kita belajar fikih ya. Kita belajar fikih itu nanti ada yang namanya ikhtilaf pendapat. Tapi dalam pendapat itu nanti ada pendapat yang asoh, yang lebih sahih, yang lebih kuat. Hai. Misalnya gini, bagaimana hukum menggunakan peti? Hukum asal menggunakan peti makruh loh. Hukum masalah makruh karena menyerupai orang Yahudi. non muslim. Iya. Tapi ketika dalam satu kondisi itu boleh digunakan, misalnya lagi tanahnya itu tanah basah, tanah banjir. Kan ada dua pilihan tuh, ketika tanahnya banjir itu bisa pakai peti ataupun nyari tempat lain. Nah, Digantung nggak boleh mbak? ya nggak bisa, kan harus dikubur. Pocong pak. Di antara kewajiban, di antara hak-hak mayat itu adalah mendapatkan yang namanya dikubur itu. Jadi kalau di pohon itu ya jadi mungkin Sukoyomi ya, nggak bisa. Pocongnya Jepang. Tadi kan ada pendapat pertama itu pakai peti ya. Pendapat kedua cari tempat lain ataupun Pindah. pindah. Nah, ini kan perbedaan pendapat tuh. Iya pak.
nanti di antara ini sama ini tuh ada pendapat yang lebih kuat yang mana. Nah ini anggap ini pendapat tersebut itu pakai karena lebih simpel loh, walaupun nanti jatuhnya ngeluarin biaya lagi. Nah ini disebut pendapat yang asoh yang lebih kuat. Dia pun juga ini 9 sama 10 kan lebih kuat mana kira-kira? 9. Iya. Dapat Karena itu pendapat yang 9 itu pendapat yang lebih kuat pada satu. Walau tapi nggak bisa disebut sebagai ijma karena ada perbedaan pendapat. Jadi seperti pertemuan pada biasanya saya akan ngasih satu kaidah fikih tentang ijma. Kumpul. 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 Jadi La yunkaru Muhu. Tafuri mutal. lain dari Yumkanu lah baru Coba Mas Lutfi bisa dibaca. La yunkaru mukhtalafu fihi annaha yunkaru mujma'u alaihi. Salah itu Pak. Tipe. Innaha Ini mim. Innama. Mas Yusuf mau Innama mengartikan ingkarun tak? mujma alaih. Mas Yusuf diartikan di takrib ditakrib. Pak jangan Jangan Irop Irop. tidak Yo, ada yang mau ngertiin? atau dirubah Pak. jangan nggak tahu pak Jangan nggak tahu Jadi- pak tanya saya Ya dikatakan Lah ini tidak lah. Jadi tidak. lah tidaklah disebut ingkar apabila yang diingkarinya itu adalah perbedaan. perbedaan. Akan tetapi sesuatu disebut ingkar itu jika yang diingkarinya adalah Enggak. mujma kesepakatan. Misalnya gini, apa hukumnya mendirikan khilafah? Waduh. Wajib. Yo, satu wajib. Harus. Khilafah Islamiyah. Ada syaratnya. wajib Takbir. Hukumnya apa? Haram. Haram. Tapi asalnya wajib. mubah Mubah. boleh Sunnah. Sunnah. Wah, Spoiler. Empat itu mubah. Sunnah. Bukan. Lima waktu. Hukum Ini syara. Arab kita hapus aja ya, nanti viral. Ini. Haram pak mendirikan. Jadi menurut beberapa ulama itu ada pendapat di antara wajib itu ada golongan yang mengatakan khilafah itu harus ditegakkan. Kita ini yang enggak menegakkan khilafah itu semuanya berdosa. Ada pendapat demikian. Tapi ada yang mendapatkan mubah, yang enggak harus khilafah gitu. Di antaranya Syekh Wahbah Zuhaili itu di fikih Islam silakan dibaca. Kita punya buku enggak dibaca sayang mahal harganya itu. Itu tahu yang mana nggak bisa Syekh Wahbah Zuhaili itu enggak harus bilang mubah. Bahkan gurunya Imam Ghazali itu Imam Haramain itu mengatakan mubah juga nggak harus. Dalam artian ketika sistem negara itu bisa maslahat tanpa adanya khilafah itu boleh gitu. Menurut Imam Haramain itu ada di Ghiyasul Umam, silahkan kalian baca dari situ ada buku. Ya Pak. bisa baca Terus pak bisa sunnah. Misalnya saya setuju sama pendapat mubah, saya bisa dikatakan orang ingkar ya? Ayo, sesuai dengan kaidah ini. Enggak Pak. Kenapa nggak bisa? Karena enggak ingat. Karena Berbeda pendapat. ikhtilaf toh, Berbeda, perbedaan. Pak. Nggak ada pendapat. iya Jadi ketika misalnya kita bilang, "Wah, khilafah nggak wajib." Terus mereka nyalain kita, mereka belum belajar. Karena dasarnya apa? Ketika kita mengingkari, dalam artian nggak sepakat, bukan mengingkari, menyalahkan itu ya, nggak sepakat dengan pendapat yang mengatakan wajib, kita itu nggak disebut ingkar, nggak disebut berdosa karena itu pendapatnya banyak. iya pak Akan tetapi berbeda ketika kita mengingkari sesuatu yang mujma. Misalnya zina itu haram. Misalnya
Mas Rizky zina. Wah. Terus Mas Rizky bilang, oh saya nggak dosa. Nah ini ingkar. Karena gimana pun juga ijma, zina. Karena gimana pun juga zina itu ya ulama masih sepakat zina itu perbuatan Dosa. Kalau jika Mas Rizky bilang saya nggak berdosa karena habis zina itu ingkar gitu. Karena itu mengingkari sesuatu yang udah disepakati. Halal darahnya, Pak. Halal. Syarat mujtahid. Di sini ada yang mau cita-cita jadi mujtahid Wah, sayang. Mas Lutfi. atau dari pelajaran tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Ya. Syarat mujtahid. Oh. Di antaranya yang pertama itu harus memahami Al-Qur'an. Tidak cuma sekedar Apa? membaca, menghafal. Hafal. Nah, jadi memiliki nggak harus memiliki ya. Membeli sih. Jadi harus memahami benar-benar baik itu tafsirnya, asbabul nuzul, pendapat-pendapat ulama. Jadi dia tuh mengerti, benar-benar mengerti lah. Dan Al-Quran itu nanti adanya ulumul Quran. Jadi benar-benar memahami, nggak cuma sekedar tahu terjemahannya. Maka dari itu syarat mujtahid itu pertama, ada yang berminat setelah tahu syarat pertama? Jadi lah. Jadi harus memahami Al-Quran. Baca itu juga tahu artinya. Ya. Lalu yang kedua sunnah, dalam artian hadis-hadis Nabi. Jadi syarat kedua itu seorang bisa dikatakan mujtahid apabila memahami hadis-hadis Nabi, asbabul wurudnya bagaimana, pokoknya tentang yang berkaitan dengan hadis-hadis. Lalu yang ketiga adalah masalah ijma sebelumnya. Ada yang ngerti maksudnya? Masalah ijma sebelumnya. Karena biasanya ijma itu, perkumpulan itu membahas sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu kadang ada di masa lalu. Nah, seorang itu harus mengerti masa lalu itu terjadinya bagaimana. Misalnya tadi sholat berjarak, dulu itu ada nggak sih sholat berjarak gitu. Nah, jadi mengerti bagaimana masalah sebelumnya yang pernah terjadi. Lalu yang ini memiliki pengetahuan usul fikih. Usul fikih itu ya banyak, misalnya nas mansuh, tuduh zara'ah, istishab, pujang saya juga pusing. Jadi memahami usul fikih, dan ini merupakan benar-benar harus gitu. Maka dari itu ketika orang belum memahami itu belum bisa dikatakan Mustahil. Lalu yang terakhir menguasai ilmu bahasa Arab. Wah, saya Ya. sulit itu, Pak. Susah. Makin sulit. Lah. Ini sebenarnya gampang. Ya. Karena bahasa Arab itu cuma 3 isim fi'il huruf. Nah, selesai ya. Kita semua sudah paham bahasa Arab. Iya. Harus sudah pahami 3 itu. Ya. Jadi menguasai ilmu bahasa Arab. Kenapa sih kita harus memahami bahasa Arab sebagai mustahid? Karena asalnya dari Arab, Pak. Karena Al-Qur'an bahasanya Arab. Arab, hadis Nabi bahasanya Arab. Maka dari itu kemutlakan tentang bagaimana memahami bahasa Arab itu juga menjadi syarat mutlak gitu. Jadi kalau ini tempat ini nggak bakal bisa kalau kita nggak bisa bahasa Arab juga. Kan ada terjemahannya, Pak. Kan tadi saya bilang, nah, cari fikih Islam terjemahnya, ayo. Jadi memahami itu ya benar-benar nggak cuma sekedar baca terjemah. Harus memahami usul fikihnya. Kalau sekedar terjemah ya Google lebih pintar dari kita. Wah, low badannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Dari pelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Udah selesai nih, Pak. Ya, udah. Sudah, Pak. Sesuatunya. Alhamdulillah. Simpulannya adalah Mas Amin, simpulan hari ini apa? Ijma Adalah la yungkaru mukhtalafu fihi. Nama yungkaru mujma'u alaihi. jadi Apa Mas artinya, Mas? Artinya apa artinya Mas Lutfi? Tidak bisa diingkari perbedaan pendapat itu kebaruan. Berarti kalau nggak pakai jadi mustahil. Nggak bisa bahasa Arab. Jadi intinya kita hari ini belajar rukun ijma dan juga syarat-syarat mustahil seperti yang tadi di awal tujuan pembelajaran. Saya harap setelah kelas ini kita sudah bisa memahami tentang ini. Ya.
Boleh usul Pak. Apa? Berarti usul jima. Ijma. Ijma. Jima apa ijma? Jima Pak. Enggak ijma. Potong-potong. Yo. Tadi kan ada berita soal yang sama kita postes. Lagi Pak. Iya kan mengukur apakah berhasil atau kan masih bodoh ini. Masih bodoh berarti sistem pendidikan gagal. Sulit. Sulit dong. 2 menit lah soalnya sama tuh. Jima iku ya iku. Ya, sudah selesai. Sekarang itu belajar bukan berijma. Ini jawaban dari Mas Auki keren. Allah, Ilustrasi jawabannya kecil ya. Abstrak. Ya. Jadi kita sudah menyelesaikan pelajaran dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan pelajari tentang bagaimana praktik ijma. Praktik Minggu apa depan sih? kita praktik ijma. Ijma. Bukan apa? Jima. Kita praktik ijma ya. Jadi minggu depan kita praktik ijma, nanti saya bagi kelompok. Misalnya Mas Lutfi perwakilan Ahlus Sunnah, Mas Yono perwakilan Syiah, Anda Syiah. Sauki perwakilan Wahabi, Waduh. Mas Amin Mu'tazilah. Jadi nanti kita akan bagi kelompoknya dan saya harap kalian membaca tentang apa hukumnya makan saat puasa. Wah. Yang kedua, apa hukumnya menikahi istri tetangga. Selimut tetangga. Yang ketiga, apa hukumnya menguburkan mayat di Bandung. Yang itu. mayat mati. Apa hukumnya menguburkan mayat muslim berdampingan dengan non muslim. Yang keempat, apa hukumnya puasa Di malam hari? hari. Apa hukumnya puasa dalam rangka merayakan ulang tahun kita? Ya, saya harap Puasa kalian weton. membaca itu tentang semua minggu depan kita praktik bagaimana ijma. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Amin pimpin doa. Marilah, teman-teman, kita bersama-sama melafadzkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini ambil jurung BK ya. Mas Rusrok. Jangan dijual Pak. Ternyata begitu ya. Tadi disangguin ibu itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo.